Pertama, coba jelaskan zonasi penggunaan tanah. Pertama, master plan penggunaan tanah disusun oleh prefektur berdasarkan Undang-Undang Perencanaan Penggunaan Tanah Nasional Pasal 9 dengan dasar rencana penggunaan tanah nasional untuk melakukan penggunaan tanah layak dan nasional mengenai wilayah tanah prefektur. Master plan menentukan hal-hal terkait area perkotaan, area pertanian, area kehutanan, area taman alam, serta area konservasi alam sebanyak 5 macam area, dan pengaturan penggunaan tanah mengenai wilayah prefektur. Terkait masing-masing area berdasarkan undang-undang lebih atas seperti Undang-Undang Perencanaan Perkotaan, Undang-Undang terkait penggunaan area pengembangan pertanian, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Taman Alam, Undang-Undang Konservasi Lingkungan Alam, dan lain-lain. Master plan penggunaan tanah prefektur berfungsi koordinasi komprehensif di dalam pemerintahan. Di antaranya, area perkotaan adalah area perencanaan perkotaan yang akan dijelaskan nanti. 5 konten area dan luas perencanaan prefektur Shiga sebagaimana dalam tabel ini. Kemudian luas wilayah prefektur Shiga kurang lebih 400.000 hektar, tetapi luas perencanaan adalah kurang lebih 650.000 hektar karena ada yang tumpang tindih. Area yang diterapkan lebih dari 2 jenis area menggunakan tanah yang layak dan nasional sambil pertimbangkan prioritas dan arah bimbingan dari hubungan di area antara masing-masing jenis area. Di prefektur Shiga ada banyak sawah dan kondisi konservasi lahan pertanian yang baik di dalam Jepang. Memiliki banyak taman alam, terutama taman nasional kuasi, dapat konservasi lingkungan alam yang kaya. Di bagian gunung, taman alam ditentukan, dan di bagian daratan ditentukan lahan pertanian dan area pemukiman yang nanti jelaskan. Kemudian saya jelaskan sistem perencanaan perkotaan di prefektur Shiga. Saya sampaikan profil prefektur Shiga secara singkat. Prefektur Shiga berposisi di hampir tengah kepulauan Jepang, diberkati hijau dan dikelilingi gunung, dan berkembang sebagai tempat strategis lalu lintas luas dari sejak dulu. Dibangun jalan tua yang menyambung Kyoto dan daerah sekitar Nagoya dan Hokuriku yang menghadapi Laut Jepang. Oleh karena itu, banyak orang dan barang pernah pergi melalui jaringan jalan tua tersebut dan diwariskan sumber historis banyak. Di prefektur Shiga, mulai dari Benteng Hikone, harta nasional, sejarah dan budaya dipertahankan. Ada banyak harta budaya penting ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemandangan budaya penting. Oleh karena itu, perencanaan perkotaan prefektur Shiga diperlukan pembangunan kota yang sesuai dengan ciri khas daerah yang memanfaatkan sejarah, budaya, dan lingkungan alam. Prefektur Shiga sekarang ada prasarana lalu lintas sebagai pembuluh nadi bagi Jepang. Prasarana lalu lintas utama seperti Shinkansen, jalur Tokaido yang menyambung Tokyo Osaka, dan jalan tol Meishin yang menyambung Nagoya Kobe juga ada, dan berperan sebagai titik menyambung antara wilayah Kinki, Chubu, dan Hokuriku. Dan karena sebagai prefektur industri pedalaman, rasio pekerja di manufaktur tinggi, dan jumlah hasil pemasaran produk cenderung meningkat. Kemudian mengenai jumlah penduduk dan lain-lain prefektur Shiga. Sesuai dengan makin banyak lansia, makin sedikit anak yang lahir di seluruh Jepang. Setelah puncak tahun 2013, sudah mulai jumlah penduduk menurun. Pada tahun 2013, jumlah orang masuk baru menjadi lebih sedikit daripada orang yang keluar. Dan setelah tahun 2016, jumlah orang meninggal menjadi lebih banyak daripada yang lahir. Kalau jumlah orang lahir berukuran terus dan generasi muda keluar dari Shiga,
Terus, berukuran penduduk 1,41 juta jiwa pada tahun 2015 diperkirakan berukuran sampai 1,37 juta jiwa pada tahun 2030 atau berukuran sampai 2,9%. Dan pada tahun 2045 berukuran sampai 1,26 juta jiwa atau berukuran sampai 10,6%. Dan karena menghadapi berukurannya penduduk dan makin banyak lansia, dan ada juga macetnya industri di daerah, daya aktif berkurang. Perumahan dan pertokoan juga banyak yang berlokasi di luar pusat kota. Pemukiman jadi tersebar. Terbentuknya pemukiman yang kepadatan yang rendah. Menjadi berkondisi susah untuk memberikan pelayanan publik untuk mendukung kehidupan penghuni yang tersebar tempat tinggalnya dengan keterbatasan finansial. Kemudian terkait lalu lintas. Tantangannya memastikan dan mempertahankan lalu lintas area yang sesuai dengan makin berkurangnya jumlah penduduk, tetapi makin banyak lansia. Ditunjukkan di gambar kanan atas setelah tahun 2000. Pilihan lalu lintas utama pada hari-hari biasa, lebih dari 50% adalah mobil pribadi. Tambah lagi jumlah penumpang bus sebagai transportasi umum seperti di gambar kanan bawah berkurang sampai 1/3 dibandingkan dengan angka puncak. Maka dikhawatirkan akan berkurang lagi karena jumlah penduduk juga berkurang. Ya begitulah, walaupun disediakan jaringan lalu lintas umum seperti kereta api, bus kota, dan lain-lain, menambah rasio mobil dan menurun pelayanan lalu lintas. Pengguna transportasi umum berkurang. Diperlukan promosi menggunakan transportasi umum, menyehatkan situasi kondisi keuangan badan usaha lalu lintas, dan perlu melakukan konsentrasi dan memilah layanan lalu lintas yang diperlukan. Kemudian jelaskan perencanaan perkotaan di Jepang selama ini dan tantangannya. Undang-Undang Perencanaan Perkotaan lama diumumkan pada tahun 1919. Karena pertambahan jumlah penduduk di latar belakangi pertumbuhan ekonomi yang pusat atau tinggi setelah Perang Dunia Kedua, ditetapkan Undang-Undang Perencanaan Perkotaan pada tahun 1968, melakukan pengendalian pembangunan perluasan pemukiman dan penyediaan infrastruktur perkotaan yang sesuai selama ini. Di Prefektur Shiga, menentukan area perencanaan kota luas pada awal tahun 1970-an untuk mengendalikan pemukiman dan lain-lain. Baik, sekarang coba menjelaskan pembangunan kota berdasarkan Undang-Undang Perencanaan Perkotaan. Pada pembangunan kota, apabila dibangun rumah, toko, dan pabrik dan pasang jalan tanpa ketertiban, tanah akan digunakan seolah-olah dimakan sama serangga. Akan menjadi kota yang tidak enak ditinggal. Maka Undang-Undang Perencanaan Perkotaan menjadi undang-undang yang menentukan ketertiban untuk melakukan pembangunan kota yang enak ditinggal. Di dalam undang-undang ditulis target yang ditujukan dan filosofi dasar sebagaimana di slide. Ditulis dengan kata-kata yang sekar, tetapi kalau dijelaskan dengan kata-kata yang sederhana, perencanaan perkotaan adalah hal yang membuat warga setempat dapat tinggal aktif dan pemanfaatan sumber tanah terbatas secara efektif. Karena Jepang adalah negara kecil, maka kami berpikir peran perencanaan perkotaan adalah bagaimana dapat membagi tanah terbatas dengan fungsi seperti apa. Baik, untuk menentukan rencana kota dengan Undang-Undang Perencanaan Perkotaan, perlu menentukan area rencana kota. Sebagai definisi area rencana kota, ditentukan area yang perlu menyusun, mengembangkan, dan mengkonservasi sebagai sebuah kota utuh. Dalam Prefektur Shiga ditentukan sebanyak 11 area rencana kota saat ini. Gambar slide ini menunjukkan gambar area perencanaan perkotaan Prefektur Shiga secara keseluruhan. Warna pink dan biru adalah apakah ada garis batas atau tidak.
Mengenai garis batas akan dijelaskan. Tanah Prefektur Shiga selain luas Biwako, kurang lebih 60% ditentukan sebagai area perencanaan perkotaan. Pertama, menentukan master plan dalam rencana perkotaan. Ini merupakan yang menentukan target kota seperti apa yang ditujukan ke depan dan berupa buku. Terkait master plan ini, ada dua macam sebagaimana dalam tabel ini. Salah satunya yang menentukan setiap area perencanaan perkotaan oleh prefektur, dan satu lagi yang ditentukan oleh Pemda Kota Desa. Ini contoh master plan yang ditentukan oleh prefektur dan kota desa. Dan sebagai contoh, ini fotonya master plan Prefektur Shiga untuk area bagian selatan danau di Otsu dan master plan kota Otsu. Kalau melihat master plan kota Otsu di sebelah kanan, ada informasi tahun 2017 sampai dengan tahun 2031. Untuk master plan prefektur juga, untuk masing-masing master plan menentukan tahun targetnya dan harus menentukan target dalam perencanaan perkotaan. Inilah yang harus ditentukan dalam perencanaan perkotaan menggunakan master plan. Prefektur Shiga menentukan 11 area perencanaan kota sejak tahun 2002 dan 19 pemerintah daerah kota menentukannya. Kemudian di area perencanaan perkotaan ditetapkan untuk menentukan jenis zona. Kota yang berkembang tanpa ketertiban disebut sprawl. Jenis zona untuk menentukan menjadi berkembang sprawl dan saat diperlukan membuat pemukiman dengan rencana. Kalau menentukan zona, jadi membagi dua zona garis besarnya, yaitu zona pemukiman dan zona koordinasi pemukiman. Definisi kedua zona ini ditentukan seperti di slide. Tapi intinya, zona pemukiman adalah zona yang boleh bangun bangunan, dan zona koordinasi pemukiman itu pada prinsipnya tidak boleh bangun. Penempatan tempat huni secara garis besarnya menjadi perumahan dan lahan pertanian seperti di gambar slide foto kanan bawah. Dalam zona pemukiman sesuai dengan area kegunaan ditempatkan perumahan, bisnis, dan industri. Di zona koordinasi pemukiman, pada dasarnya tidak boleh bangunan. Di Prefektur Shiga, luas zona pemukiman kurang lebih 22.200 hektar. Sedangkan zona koordinasi pemukiman kurang lebih 116.000 hektar. Berikutnya jelaskan area kegunaan atau zona. Area kegunaan adalah area yang menentukan area aturan minimum yang harus ditaati terkait kegunaan bangunan, bentuk BCR dan FAR, sambil melakukan promosi pemakaian tanah yang rasional supaya tidak tercampur bangunan yang bentuk dan kegunaannya yang bermacam-macam yang tidak teratur dengan kegiatan kota, dan agar fungsi kota tidak menurun dan lingkungan hidup tidak jadi jelek. Sesuai dengan syarat atau kondisi alam tanah dan tren pemakaian tanah, memposisikan area perumahan, area industri, area bisnis secara layak. Dengan ini, sambil melakukan pengaturan konservasi lingkungan hidup untuk tinggal sebagai kota, promosi kegiatan perdagangan dan industri, dan menjaga pemandangan indah, mencegah polusi dan bencana, melancarkan kegiatan produksi dan distribusi, yaitu berupaya menjaga dan pertahankan fungsi kota yang layak dan menentukan kegunaan bangunan lebih jelas. Kalau slide ini adalah kasus di kota Hikone, di samping jalan induk, ditambah kegunaan sifat bisnis, dan di belakangnya ada perumahan.
Di Prefektur Shiga ada 12 jenis zona kegunaan atau area kegunaan berbeda seluas kurang lebih 24.000 hektar. Dan di antara 11 area perencanaan perkotaan, 9 area perencanaan perkotaan ditentukan oleh 13 kota dan 3 kota kecil. Berikutnya menjelaskan mengenai area kegunaan zona lain secara singkat. Yang khas di antaranya seperti ditayangkan di slide ini. Zona kegunaan khusus adalah area kegunaan yang memenuhi kekurangannya daripada area kegunaan yang tadi dijelaskan. Misalnya memperkuat peraturan daripada zona untuk melarang bangunan besar yang banyak orang berkumpul seperti mall. Zona bangunan tinggi dan zona pemanfaatan canggih. Zona bangunan tinggi adalah zona untuk menentukan ketinggian bangunan yang maksimal dan minimal. Kalau menentukan ketinggian maksimal bisa membatasi bangunan tinggi. Sebaliknya menentukan ketinggian minimal harus bangun-bangunan yang lebih dari ketinggian tertentu. Zona pemanfaatan canggih yang menentukan BCR, FAR, maksimal atau minimal. Dan dengan itu mengatur agar tidak bisa memakai tanah kecil, agar bisa dilakukan pemakaian tanah yang teratur lagi. Biasanya di sekitar stasiun kereta dan lain-lain. Zona pencegahan kebakaran dan zona semi pencegahan kebakaran diterapkan pada area yang kepadatan bangunan tinggi agar harus membangun bangunan yang tahan api atau semi tahan api. Terakhir, zona pemandangan menentukan agar menjaga alam yang kaya dan lain-lain. Dapat terapkan sistem izin pada rencana bangun bangunan baru dan menebang pohon. Dengan itu dapat mengatur kondisi zona. Selain itu, ada beberapa macam lagi. Semuanya untuk membatasi hak pemakaian tanah. Kasus dalam Prefektur Shiga diperkenalkan dengan foto. Di kota Moriyama, menentukan zona rekreasi jenis 1 dan jenis 2, menambah peraturannya selain peraturan zona kegunaan agar dilakukan pemakaian tanah yang memanfaatkan ciri khas area. Zona pemakaian canggih kota Otsu. Pada pembangunan ulang di depan stasiun kereta Otsu, menentukan angka maksimal FAR untuk memanfaatkan tanah sebaik-baiknya. Di Omijingu, Kyokushinto Omijingu berdasarkan ketentuan undang-undang tindakan khusus terkait mempertahankan pemandangan bersejarah dan budaya kota tua yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Dan ditentukan sebagai zona melindungi pemandangan bersejarah dan budaya yang merupakan unsur penting untuk pemandangan bersejarah. Di sekitar Ishiyamadera, kuil Buddha Ishiyamadera, menentukan zona pemandangan untuk mengkonservasi lingkungan hidup dengan pemandangan sebagai tanah yang membentuk pemandangan alam yang baik di kota. Di sekitar stasiun kereta Kusatsu, karena tempat keramaian maka untuk mencegah kebakarannya juga ditentukan zona pencegahan kebakaran. Di pelabuhan Otsu, ditentukan zona pelabuhan untuk menentukan zona samping pelabuhan untuk menentukan badan usaha tertentu dan tanah untuk industri yang menggunakan fasilitas pelabuhan di garis batas danau. Begitulah dengan menentukan berbagai area dan zona dalam Prefektur Shiga dengan perencanaan perkotaan, mendorong pembangunan setiap kota. Berikutnya menjelaskan fasilitas kota. Fasilitas kota adalah fasilitas yang diperlukan bagi fungsi kota seperti di dalam slide ini. Yang utama adalah jalan, taman, fasilitas pengelolaan sampah. Seperti ini bukan halnya yang harus disediakan semuanya, tetapi ditentukan sesuai dengan kebutuhannya.
Ini merupakan peta perencanaan perkotaan di sekitar pusat pemukiman di kota Higashiomi, yang bagian kota Yokohama. Seperti ini, pusat pemukiman dicetak jalan kota-kota dan di luarnya jalan perencanaan kota dirancang dalam bentuk jalan lingkar dan menyebar keluar. Dan taman rencana kota juga ditempatkan secara merata. Di sungai Echigawa ditentukan zona hijau Echigawa. Ini karena peta desain, maka khususnya jalan dan taman belum bisa disediakan sesuai dengan peta perencanaan ini. Tetapi di kota Higashiomi, merekam program pembangunannya berdasarkan peta desain ini secara bertahap dan pasti. Ini merupakan kasus bagian dari fasilitas kota yang disediakan dalam prefektur Shiga. Kiri atas ini jalan induk selatan danau Otsu yang diutuskan sebagai jalan perencanaan perkotaan. Jalan induk dengan 4 lajur yang lintas kota Otsu ke kota Yasu, dan foto ini di sekitar kota Kusatsu. Kanan atas ini jalan di atas jembatan stasiun kereta Zeze. Stasiun atas jembatan cukup banyak di dalam prefektur Shiga juga. Yang kiri bawah adalah taman komprehensif dikenal hutan olahraga kota Koga. Taman komprehensif adalah memiliki luas lebih dari 10 hektar dan taman dengan multiguna bagi warga. Terakhir, insinerator di kota Omihachiman. Krematorium, insinerator, ipal, dan lain-lain tidak bisa membangun sembarangan. Pada prinsipnya, yang diutuskan dalam perencanaan perkotaan saja bisa bangun. Berikutnya terkait program pembangunan pemukiman. Program pembangunan pemukiman adalah program yang membentuk pemukiman yang baik agar bisa menjalankan kehidupan di kota yang sehat. Dan untuk itu, pemerintah daerah atau koperasi penataan zona dan tanah menyediakan fasilitas kota serta menyediakan tanah untuk rumah dan bangunan di tempat pemukiman yang sudah ada atau bentuk tanah dan lain-lain yang belum diatur. Kemudian, memperkenalkan program yang sudah dan sedang dilakukan. Di sebelah barat stasiun kereta Minami Kusatsu, Japan Railway, dilakukan program penataan tanah dan pembangunan bagian barat Noji sejak tahun fiskal 1999 sampai dengan tahun 2010. Dikerjakan oleh Koperasi Penataan Tanah Noji Barat seluas 30,5 hektar. Sebelum ada program ini, tanah ini merupakan lahan pertanian dan terkumpulnya tanah yang bentuknya bermacam-macam. Tetapi setelahnya dipasang jalan dan diposisikan secara tertib. Sekarang seperti foto ini. Dibangun bangunan dan dirapikan lapangan pintu barat stasiun Minami Kusatsu dengan program ini. Berikutnya jelaskan mengenai perencanaan distrik. Ini adalah perencanaan kota untuk membentuk dan memelihara lingkungan hidup tinggal bagi warga setempat terkait distrik yang relatif kecil dan sistem yang dapat melakukan perencanaan perkotaan sampai detail. Terkait perencanaan distrik, pada dasarnya diutamakan menentukan distrik dalam zona yang sudah ditentukan seperti zona pemukiman. Di distrik Aoyama di kota Otsu menentukan rencana distrik dengan tujuan untuk membentuk dan konservasi perumahan yang baik dan harmonis dengan area sekitarnya. Dengan mengkonservasi lingkungan hidup terutama rumah tinggal dan menyediakan fasilitas publik di tempat yang diperlukan. Selain itu, untuk memenuhi tujuan itu, dibagi distrik dalam area perencanaan seperti ini dan berdasarkan pengalaman pengaturan mengenai pemakaian tanah dan bangunan dan lain-lain, menentukan peraturan kegunaan bangunan, bentuk, desain, serta struktur pagar. Apabila menggambarkan apa yang ditentukan dalam perencanaan perkotaan saya jelaskan selama ini, menjadi gambar sistem slide seperti ini.
Dan seperti gambar ini, barangkali jika memikirkan sebagai struktur lapisan yang terdiri dari beberapa lapisan lebih mudah mengerti. Pertama, menentukan area perencanaan perkotaan, membagi dan menentukan zona. Menentukan area kegunaan dan di atasnya menentukan distrik lain. Dan terakhir, menentukan isi distrik sampai detail. Inilah gambaran perencanaan pemakaian tanah pada perencanaan perkotaan. Kemudian akan jelaskan tantangan dan alanya daripada perencanaan perkotaan ke depan. Di Prefektur Shiga, pada pembangunan berpola menyebar, ada hasil untuk menahannya walaupun tidak berhasil sekali. Tetapi seperti di slide pertama terkait situasi Prefektur Shiga, akhir-akhir ini makin banyak lansia dan makin sedikit anak lahir. Kemudian bencana alam dahsyat yang sering terjadi di seluruh Jepang, masalah lingkungan hidup, globalisasi ekonomi, makin majunya teknologi informasi, makin macetnya APBD dan APBN, kondisi sosial berubah drastis, dan makin sepinya pusat kota. Banyak rumah kosong, penduduk sedikit, kota menjadi seperti sponge. Infrastruktur menjadi balan tua di kota dan lain-lain. Nah, tantangan baru menjadi jelas. Karena hal-hal seperti ini merevisi struktur kota secara keseluruhan, dan agar ganti arahnya ke pembangunan kota yang berkelanjutan, pada Agustus tahun 2014, Undang-Undang Tindakan Khusus Regenerasi Kota direvisi. Dibentuk sistem perencanaan kelayakan lokasi, yaitu mendorong pembangunan kota dengan kolaborasi penyusunan jaringan kerja transportasi umum kembali, dan membuat kota kompak dengan mengundang dan mengkonsentrasi fungsi kota dan pemukiman utama. Perencanaan kelayakan lokasi berposisi seperti versi masa plan kota yang membuat lebih canggih, dengan menunjukkan pengalaman mengundang fungsi kota lebih detail. Penyusunan dilakukan oleh Pemda Kota yang lebih dekat ke warga dan pemikul utama pembangunan kota. Sekarang di antara 19 kota, 7 kota telah menyusun. Di dalam perencanaan tersebut, melakukan pembentukan kota yang lebih intensif. Dengan kolaborasi penyusunan transportasi umum kembali, membuat kota lebih kompak dengan menempatkan fungsi kota dan perumahan agar warga juga kembali tinggal ke pusat. Hal-hal yang ditentukan dalam perencanaan kelayakan lokasi adalah zona mengundang penghuni dan zona mengundang fungsi kota. Zona mengundang penghuni adalah sebagaimana sama dengan nama. Zona yang mengundang rumah tinggal baru dan lain-lain diundang ke zona tertentu. Walaupun jumlah penduduk menurun pun di area tersebut, pastikan kepadatan penduduk yang secukupnya, maka bisa harapkan efek lebih mudah melanjutkan komunitas dan layanan kehidupan. Kebanyakan kasus yang menerapkan konsep ini adalah area yang sudah ada pemukimannya, tetapi di kota kecil yang belum ada pembangunan distrik, memanfaatkan perencanaan kelayakan lokasi untuk menggantikan memasang garis batas. Zona mengundang fungsi kota adalah zona yang mengumpulkan fungsi kota ke pusat untuk meningkatkan fungsi kota. Misalnya, area yang bisa jadi pusat kota seperti area yang dekat ke stasiun kereta dengan pertokoan dan bisnis atau perkantoran. Atau area yang enak akses transportasi ditentukan sebagai zona tersebut. Memberikan berbagai layanan secara efisien dan menentukan di dalam zona mengundang penghuni. Dapat mengundang penghuni lagi karena memperkaya fungsi kota. Begitulah menentukan kedua zona mengundang menjadi tindakan efektif menuju pembentukan kota intensif. Akan tetapi mengundang penghuni tidak bisa dalam waktu singkat. Harus dilakukan dalam waktu yang direncanakan yang lama. Maka diharapkan mempertimbangkan secara berlanjut terkait verifikasi, revisi, dan kerjasama perencanaan kota setelah penyusunan zona
mengundang tersebut. Saya jelaskan mengenai perencanaan kelayakan lokasi pelaksanaannya tergantung keinginan Pemda kota. Tetapi makin menyebarnya pemukiman dan memelihara fungsi kota adalah bukan masalah di Pemda kota saja, tetapi menjadi masalah yang harus dikerjakan termasuk Pemda prefektur juga dengan Pemda kota lain. Maka sekarang di seksi kami sedang menyusun pengarahan dasar prefektur Shiga yang merupakan master plan perencanaan kota untuk seluruh prefektur Shiga. Pengarahan ini rencananya menjadi rencana yang lebih atas daripada master plan prefektur yang ada 11 perencanaan perkotaan. Tujuan penyusunannya secara singkat mengatur masalah seperti pusat areanya ditempatkan di mana, bagaimana menempatkan tempat bisnis, industri dan perumahan di mana, transportasi umum membuat bagaimana, dipertimbangkan dengan tingkat wilayah prefektur secara keseluruhan dan menuju pemakaian tanah tanpa pemborosan dengan pandangan luas. Atas kesepakatan prefektur dengan kota harus menuju ke arah yang sama untuk melaksanakan perencanaan perkotaan secara bersama-sama. Memang tidak mudah, tetapi tetap menuju realisasi filosofi dasar, yaitu pembangunan kota yang enak ditinggal bagi siapapun dan dapat berikan berbagai opsi. Struktur kota berpola fungsi kota intensif yang berkelanjutan dan sedang menyusun. Selanjutnya saya bercerita mengenai visi masa depan Tupian Air dan Hijau. Latar belakang menyusun visi adalah salah satunya penyusunan rencana regenerasi konservasi Biwako. Rencana regenerasi konservasi Biwako adalah rencana yang disusun oleh prefektur pada tahun 2017 untuk merespons berbagai perubahan lingkungan hidup akhir-akhir ini dan ditentukan mempertimbangkan penanggulangan promosi sirkulasi baik antara melindungi dan memanfaatkan Biwako. Di lain pihak, makin diperlukan kebutuhan pemanfaatan sekitar Biwako menjadi jelas dari berbagai angket. Maka sedang disusun sistem promosi agar pihak swasta bisa ikut di zona taman dan sungai dan lain-lain. Dan diarahkan pihak swasta masuk dan berbisnis di area zona taman dan sungai. Menyusun visi ini sebagai pengalaman pembangunan kota yang dapat memberikan kontribusi bagi siklus melindungi dan memanfaat bertarget tepian danau. Karena cenderung kondisi pihak swasta yang tadi jelaskan, dalam visi ini utamakan konservasi lingkungan hidup, tetapi membuat keramaian di tepian danau serta mengembangkan daerah berkelanjutan. Tepian danau dibagi 3 area dan menuju pemanfaatan dan konservasi sesuai dengan citra masa depan di masing-masing area. Sebagai sistem pertimbangan, kami merencanakan menyelenggarakan rapat pertimbangan dan membentuk kelompok kerja promosi. Rapat pertimbangan dilakukan setahun sekali, dibentuk pihak terkait yang ditulis dalam skema pembentukan dan mempertimbangkan revisi visi dan berbagi kasus upaya di sekitar danau. Kelompok kerja promosi adalah sistem pertimbangan yang ditempatkan sewaktu-waktu jika ada konsultasi secara konkret dari kota. Membentuk Pokja ini dengan kota terkait, pihak terkait dengan sekretariat, dan melakukan penyusunan visibilitas isi konsultasi, membahas tantangan dan koordinasi. Diskusi di Pokja promosi direncanakan dilaporkan dan berbagi dalam rapat pertimbangan setahun sekali. Sekarang menjelaskan pembagian area di tepian danau. Pembagian area dalam visi ini dibagi 3, yaitu konservasi, pemakaian, dan pemanfaatan. Area konservasi adalah area yang tidak mengubah tanah pada prinsipnya dengan tujuan perlindungan dan
di generasi lingkungan hidup alam, pemandangan bersejarah dan budaya. Area pemakaian adalah area yang mengatur mengubah tanah sesedikit mungkin dengan tujuan pengaturan lingkungan hidup dan pemeliharaan yang bisa merasakan luangan tepian air dan pemandangan. Area pemanfaatan adalah area yang mengubah tanah dengan tujuan penyediaan fasilitas dapat mengumpulkan orang dengan daya swasta. Mempertimbangkan rencana masing-masing kota yang berposisi di sekitar danau dan situasi di distribusinya fasilitas. Ditulis gambar pembagian area yang dibagi 3 area di lingkup kurang lebih 200 meter dari garis batas air danau. Selanjutnya, Prefektur Shiga juga sudah dilakukan upaya untuk mengembangkan bisnis oleh perusahaan swasta di tepian danau di kota Otsu dan kota Takashima. Maka ingin memperkenalkannya. Di kota Otsu, di Taman Nagisa tepian Otsu yang dikelola oleh kota Otsu, perusahaan swasta membuka open cafe. Open cafe ini lokasi yang bagus langsung di depan Biwako, dan di lapangan di sampingnya secara berkala buka beer garden atau tempat minum bir. Maka orang mau datang di taman. Selanjutnya, tempat kemah berenang pantai Shirohige di kota Takashima. Kalau ini bisnis yang menempati sungai, perusahaan swasta menempatkan sebagian tepian sungai selama Juni sampai dengan September, mengelola fasilitas water park dan fasilitas tambahan. Terkait pengembangan ke depan, kalau menerima konsultasi permintaan bisnis yang dapat menciptakan keramaian di tepian danau dari perusahaan swasta, dan jika disampaikan permintaan dari perusahaan swasta karena disampaikan informasinya dari setiap kota, melakukan hearing kepada perusahaan swasta atau mendengarkan cerita dari perusahaan swasta dan menentukan fasilitas konkret dan syarat bisnis. Akan tetapi di taman kota dan taman alam ada metode dan prosedur berdasarkan masing-masing undang-undang terkait kasus konkret. Prefektur yang menawarkan kepada Pokja promosi dan menyelenggarakan rapat dihadiri pihak terkait untuk merealisasi bisnis secara lancar. Demikianlah penjelasan zonasi pemakaian tanah, perencanaan perkotaan di Prefektur Shiga, visi masa depan tepian air dan hijau mau selesai.